Modul 3.1.A.9 Koneksi antar materi. Pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Dwi Purnama, CGP Angkatan 2 Kota Surabaya. Fasilitator Desi Irawati SSI MPD, PP Teo Gunawan Wahana SSMPD. 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam mengambil suatu keputusan. 2. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara selaku pendiri perguruan taman siswa yang terkenal dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berbasis rasa peduli. Guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memilih prinsip berbasis akhir. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan jogging, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan bimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini bisa dibantu oleh sesi coach yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Dalam aspek pembelajaran di kelas, guru sebagai pembawa agen perubahan harus bisa mengetahui kebutuhan belajar murid, sekaligus sebagai memberi contoh yang baik bagi siswa, memahami karakter belajar siswa, serta kondisi sosial emosional sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dalam hal ini juga untuk terciptanya profil pelajar Pancasila. Siswa harus bisa menyelesaikan sendiri persoalan belajarnya di kelas yang merupakan dilema bagi mereka. Dan disinilah penting pendekatan coaching, di mana guru sebagai coach memberi pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh siswa
untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan yang dialaminya, terutama yang merupakan dilema baginya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran selalu bersedia meluangkan waktu jika siswa membutuhkan atau jika melihat ada perubahan belajar yang menurun pada siswa. Coaching dan itu tidak terlepas dari komunikasi yang baik antara coach dan coach. Harapan coach dapat mengatasi masalah belajar siswa. 4. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Hal ini akan memberikan rambu-rambu dan pedoman agar guru-guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. 5. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi atau sekolah itu sendiri. 6. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Perubahan tidak dapat dibangun dalam waktu semalam. Paradigma yang sudah tertanam begitu lama di benak warga sekolah, kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat, dan telah menjadi budaya, tentu akan menjadi sebuah tantangan dan sulit dihilangkan. Kasus dilema etika pun masih akan menjadi bagian dalam skenario di lingkungan sekolah. Sehingga kita harus fokus pada proses dan langkah perubahan yang telah dibuat. Meski masih seumur jagung. Sebesar apapun batu yang menghalangi akan ada celah, meski hanya dari beberapa tetesan dukungan dan semangat. 7. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sebagai seorang pendidik yang merupakan salah satu calon transformator pendidikan, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Sebab sebelumnya kita sering menemukan dilema namun kita belum bisa memastikan apakah keputusan kita ambil sudah benar berpihak pada anak didik kita ataukah sebaliknya. Sebuah keputusan yang diambil dalam kasus dilema etika sebagai pemimpin pelajaran merupakan sesuatu yang harus diperhatikan sebagai pendidik. Karena malah yang dihadapi terdidik sangatlah kompleks dan beragam. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki dasar dan acuan berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sehingga kita dapat memberikan nilai-nilai yang positif dalam lingkungan sekolah. Sehingga siswa merasa nyaman dan tenang berada di lingkungan sekolah. Semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar yang hakiki. 8. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan guru secara tepat dan bijak tentu akan mempengaruhi masa depan murid-murid. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bisa diandalkan, dan mampu menggali potensi dan kekuatan mereka. 9. Apakah kesimpulan materi yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan murid, khususnya terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara
dengan filosofi Pratap Trilokanya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seseorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid, sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Terima kasih.